Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farel Bisma Abiata di acara Bincang Santai DPA Tulungagung. Jadi bincang santai atau yang singkat bisa ini bisa bincang santai. Bincang itu apa sih? Bincang itu ngomong-ngomong kalau santai ya santai. Jadi kita akan ngomong-ngomong secara santuy ya, tidak usah pegang-pegang. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Terutama tema kita pada hari ini yaitu mewujudkan pariwisata yang ramah anak. Jadi pariwisata ramah anak ini tentunya kita akan juga mengundang narasumber yang sangat top. Yang sangat top di sebelah kanan saya ini yaitu merupakan salah satu anggota Duta Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Kita push kita ya. Yaitu Mas Naufal dan juga Mbak Titis atau Mbak Titis? Iya, Mbak Titis. Mbak Titis. Ya. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Mungkin dari Mbak Titis dulu monggo kenalkan dulu. Aduh, udah kok kenal nih tadi. Belum. Atau gimana? Oke, jadi nama aku Putri Titis, biasa dipanggil Putri. Sekarang aku lagi merintis bisnis. Jadi aku nggak kuliah, aku lulus tahun 2021 ya. 2021, aku nggak kuliah. Sekarang aku lagi bisnis kecil-kecilan lah di rumah. Ya semoga one day bakal gede. Amin kita doakan. Monggo. Ya. Dari Mas Naufal. Oke, perkenalkan nama saya Naufal Kensa-Diharja, biasa dipanggil Naufal, tapi kalau kuliah dipanggil Kensa. Jadi saya mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Sipil di UPN Veteran Jawa Timur. Veteran Jawa Timur. Ya. Tepuk tangan. Yang luar biasa narasumber kita. Nah, Jatmiko Puspito ini kan merupakan Duta Pariwisata Tulungagung. Kabupaten Tulungagung. Nah, dulu kalau tidak salah itu namanya Kakang Bayu ya? Ya. Itu gimana Mas Bapak bisa berubah jadi Jatmiko Puspito? Oke. Sebelumnya kita flashback. Nama Kakang Bayu ini udah 16 tahun ya, Iya, 16 tahun jadi representasinya Duta Wisata Tulungagung kan ya. Nah terus semakin berjalan waktu ternyata nih ada beberapa daerah juga yang pakai nama Kakang Bayu. Nah jadi itu sebenarnya alasan juga kenapa Kakang Bayu ini bukan namanya jadi Puspito. Dan sebenarnya itu juga usul dari Bapak. Ya, usul dari Bapak Marioto sendiri. Karena ada kesamaan, jadi Bapak Marioto sendiri juga menginginkan ada sesuatu yang beda dan the one and only. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Iya. Kalau dari arti-artinya sendiri yang pasti mengandung harapan ya Jatmiko Festival itu. Jatmikonya dijelaskan apa aja. Kalau Jatmiko itu ada dua inspirasi sih. Yang pertama ada dari kata Jawa yang karena kita berasal dari suku Jawa ya. Dan yang kedua ada dari Raden Mas Mataram ketiga, yaitu Raden Mas Jatmiko namanya. Jadi kalau Jawa kan artinya orang yang sopan dan rendah hati. Pasti kan orang Jawa kan gitu. Iya. Dan kalau Raden Mas Jatmiko juga harapannya nanti yang menjadi Jatmiko itu besar harapannya untuk bisa memimpin, menjadi pemimpin yang bijak, cerdik, taat agama seperti itu. Terutama untuk Kabupaten Tulungagung. Kalau Puspitonya sendiri sama diambil dari nama Jawa juga. Puspito itu artinya bunga. Bunga kan berarti cantik ya. Jadi harapannya siapapun nanti yang bisa jadi Puspito, bisa secantik bunga, nggak cuma parasnya doang tapi juga inner beauty-nya. Plus cerdas dan juga kreatif kayak gitu. Ya. Terus perjalanan untuk menjadi Jatmiko Puspito dari Jatmiko dulu deh. Oke. Bagaimana? Oke, kalau ini sih sebenarnya sangat melenceng dari kehidupan saya sebelumnya. Saya kebetulan alumni semester 1 Gunung Waru dan sama ya? Belum alumni. Oh, belum alumni ya. Oh, berarti kamu adik kelas saya. Iya. Oke, jadi dulu itu saya terpilih menjadi ketua OSIS. Selanjutnya saya ikut Paskib, kebetulan saya dantonnya, dan saya adalah tim inti dari pramuka di SMA 1 Gunung Waru.
Setelah keluar, saya masuk di teknik sipil dengan sesuatu juga yang baru, yang bisa dikatakan kalau orang-orang sekarang keluar dari zona nyaman. Nah, saya mengambil apa ya istilahnya poin-poin plus yang ada di Duta Wisata sih, karena ya benar-benar explore banget. Sebelumnya saya juga hobi jalan-jalan, Traveling gitu. ya cuma hobi aja, belum tahu ya. Nah, maka dari itu saya kenapa aja nggak coba gitu. Kalau untuk tekad sih ya karena saya pengen aja sih, bukan karena saya dulunya gimana enggak. Karena kalau menurut saya yang paling utama sih tekad. Kalau tekad udah bisa, tekad udah mau, ya udah berjalan gitu. Mungkin termotivasi apa mas yang menggerakkan hati itu? Termotivasi dari yang pertama sih aku pengen lebih bisa ngomong. Yang pertama sebenarnya lebih bisa ngomong, terus bisa memanfaatkan waktu dan spaceku, karena di luar aku juga ikut sebuah perkumpulan yang sekiranya juga mengeksplor wisata, cuma aku kan kalau nggak ikut juga wisata ya cuma redup aja kan, Iya. jadinya lebih terang gitu ya. Iya, Iya, lebih terang. gitu sih. Jadi Mbak, Oke, kalau aku ini jujur ya. ya Kalau kalau aku emang awalnya tuh iseng. iseng, Iya, jadi aku ditawarin nih sama alumni SMA aku. Ini ada audisi nih, nggak pengen nyoba. Jadi aku nggak mikir panjang, ya udah ikut aja gitu. Jadi emang iseng. Tapi ternyata setelah aku masuk ke keluarganya jadi Kostika, ternyata merubah banyak sih dari aku ya. Gimana caraku berhadapan dengan orang banyak, itu lebih dilatih. Terus yang pasti public speaking ya. Jadi jauh banget lah, dulu aku nge-MC cuma waktu SMA ya, apa ya, kelihatan banget belajaran gitu loh. Tapi sekarang udah alhamdulillah mulai terlatih kayak gitu. Terus juga ini merubah cara pikirku juga. Jadi kan kita di Jadi Topik kita tuh sebagai duta wisata diajari harus bisa pikir cepat. Jadi kayak contohnya kita Q&A gitu loh. Iya. Q&A itu kan sekalinya dikasih pertanyaan harus bisa cepat ya mikirnya. Iya. Terus harus bisa nemuin masalah dan solusi dengan cepat. Jadi itu benar-benar merubah pola pikir banget. kalau saya gembrotas. Berarti tahun depan harus Iya, coba. tahun depan aja ikut. Ya, Gitu sih. terus kembali lagi ke topik pariwisata Rama. Iya. Iya. Pariwisata di Tulungagung itu kan sangat banyak, Mas. Sangat banyak, dan juga potensi pariwisata di Tulungagung ini sangat menguntungkan, mulai dari pantainya yang cantik-cantik dan ada di gunung juga ada, di sungai juga ada. Nah tapi kan wisatawan, kita menarik gaya wisata itu kan masih sifatnya kebanyakan lokal ya, Iya. terus lokal, belum asing. Nah itu menurut Mas Mbaknya gimana biar kita itu bisa kayak Bali atau Yogyakarta gitu? Gimana kita menarik daya wisatawan mancanegara? Monggo dari Mas. Oke, sebenarnya kalau menarik wisatawan itu kembali ke wisatanya sendiri. Yang pertama, yang kedua kembali ke SDM. Dan mungkin ada beberapa aspek mungkin nanti bisa dijelaskan juga sama leader saya yang itu sangat menunjang. Jadi kalau menurut saya sih ya kembali ke SDM, karena ya tahu sendiri orang Bali adatnya masih kental. Mau ya. Orang Jawa, adat Jawa Tengah, terutama Jogja, adatnya juga masih kental. Masih ada Sri Sultan sampai sekarang. Padahal pemerintahan semua sudah ada gubernur, bupati, dan sebagainya. Gitu. Oke, kalau aku gini ya, kita perbandingannya Bali dan Jogja ya. Kita boleh contoh Bali dan Jogja. Sebenarnya biar kita nih bisa kayak gitu, yang harus diperhatikan tuh pertama amenitas. Amenitas tuh meliputi fasilitas-fasilitasnya. Jadi menurut aku harus ada 5 fasilitas inti di sebuah destinasi wisata, yaitu tempat parkir, lalu ada toilet, tempat makan, tempat ibadah, juga tempat sampah. Nah itu fasilitas dasar ini kelimanya harus benar-benar proper. Jadi nggak boleh cuman yang penting ada kamar mandi, yaudah nggak tahu deh nanti bersih atau gimana kayak gitu kan. Nah itu harus proper kelimanya. Terus kemudian
yang paling menunjang nih aku lihat trennya saat ini ya, itu adalah penginapan di sekitar objek wisatanya. Kita lihat kayak di Jogja sama Bali kan banyak banget penginapan-penginapan yang ada di sekitar objek wisatanya. Iya, memang. Dan ternyata pun sekarang trennya tuh orang yang healing itu nggak melulu cari tempat penginapan yang mewah, ya kan? Kalau Yang penting estetik, nyampah. ya kan? Nyaman dan juga bersih. Oh iya. Nah itu bisa menunjang banget sih pariwisata biar bisa kayak minum Jogja dan Bali kayak gitu. Terus akses sih. Nah, yang kedua ada aksesibilitas sih menurut saya. Karena kalau jalan nggak bisa dilewati, terus kita mau lewat mana? Iya. Ambil contoh saja, dulu sebelum ada JLS dan sekarang sudah ada JLS, itu grafik perkembangan pariwisata dan wisatawan itu udah nggak bisa dibaca grafiknya. Mulai dari dulu sampai sekarang, itu Pantai Gemah ya, itu sangat membludak banget menurut saya. Sekarang sudah ada jalan JLS yang bisa memudahkan wisatawan, dan mungkin orang luar kota bakal tanya-tanya kan, kalau ke Tulungagung gimana pantai yang bagus di rumah. Terus pasti yang pertanyaan kedua adalah gimana jalannya, ya kan? Bahkan orang Tulungagung juga gitu mungkin, kalau diajak ke pantai gimana jalannya, enak nggak? Nah, kalau menurut saya sih ya minimal aksesibilitasnya bisa memadai untuk para wisatawan yang luar Tulungagung minimal. Contoh roda 4. Cuma sekarang kan orang-orang berwisata kan tidak memakai mobil lagi. Satu kampung ikut, iya. Satu kampung, grup yasinan. Iya. Ya, maka dari itu ya kita sebagai masyarakat ya bisanya mendukung pemerintah kan. Iya. Ya. Jadi itu aku nambahin ya soal aksesibilitas. Jadi yaitu jalannya pun harus benar-benar proper gitu loh. Kayak di Jogja dan Bali kita lihat kan banyak banget bis yang bisa lewat jalannya dia. Jadi itu kan nambah pengunjung. Nah maka dari itu aksesnya destinasi wisata semua harus benar-benar diprogram lagi ya Nov. Terus lagi yang terakhir itu ada atraksi. Ya, atraksi itu maksudnya hal atau apapun yang bisa kita nikmati atau kita lihat di tempat wisata itu. Kalau dari sisi naturalnya kayak kita di tempat wisata yang sifatnya alam ya, kan jelas ya kalau naturalnya itu kita bisa lihat pemandangannya. Nah tapi kan nggak pemandangannya doang. Nah kita butuh nih sesuatu yang bisa mikat wisatawan dari luar. Nah, kita bisa cari contoh kulturalnya. Jadi kemarin kan waktu di Kedung Tumpang itu sempat ada di 2021 akhir tuh ada labu sesaji. Nah, iya sesaji. Nah itu bisa banget buat trik yang nantinya proses itu tuh upacara itu bisa dipertontonkan. Kan nggak ada nih di daerah-daerah lain. Nah otomatis bakal mikat si calon wisatawan yang akan datang ke Tulungagung gitu. Jadi yang terutama adalah akses, amenitasnya sama atraksinya itu. Jadi malah turis-turis asing itu tertarik sama budaya-budaya kita itu. Iya. Kalau kita meninggalkan saat itu. Nah, yang selanjutnya ngomong-ngomong ini biasanya gini. Saya pernah mendengar suatu berita, ini salah satu tempat wisata di Tulungagung, sebut saja di Kecamatan Betangan ya. Kembali lagi di Ramah Anak, pariwisata Ramah Anak. Iya. Itu kan salah satu tempat wisatanya itu dulunya bersih, pertama dibuka, lalu setelah itu kotor gitu, banyak pengunjung tidak merawat, pengurusnya itu tidak mau merawat. Pengurusnya nggak mau merawat. Iya, Oke. bukan seperti itu karena kotor dan terus ada yang tenggelam, ada yang sempat ya meninggal di sana. Itu kan sangat tidak ramah anak menurut saya. Nah gimana mewujudkan pariwisata yang ramah anak itu sebenarnya mungkin dari Mbak itu? Kalau menanggapi tentang pengelolaannya tadi ya, yang menurut kamu tadi dia bisa jaga tempatnya biar tetap bersih. Itu kembali lagi yang diomongin Eva tadi loh, SDM. Jadi kalau tempat wisatanya udah proper, tapi kalau SDM atau pengelolanya belum setara atau gimana ya?
belum bisa menyeimbangkan. menyeimbangkan, jadi ya susah kayak gitu tadi pasti case-nya percuma gitu. Untuk pengunjungnya sendiri juga harus Ya betul, Itu harus dinamakan wisata. sadar wisata sejak dini. kalau dari Mas apa Ya kalau menurut saya sih, ya kembali lagi kita yang menikmati dan kita juga bertanggung jawab. Semua yang kita lakukan harus kita yang bertanggung jawabkan, bukan orang lain kan. Nah, cuma tidak lupa juga akses wisata dan wisatanya juga harus ada yang merawat. Percuma kalau kita hanya menikmati tapi tidak mau merawat. Nah, iya kan? betul juga. Nah, maka dari itu ya kalau wisata ramah anak sih harus kita kuatkan sampai sekarang. Mulai sekarang harus kita kuatkan, harus kita demonstrasikan agar next bisa orang itu merata. Gak cuma orang dewasa yang bisa menikmati wisata sebanyak ini di Tulungagung, cuma anak juga kan. Kayak gitu. Nah menurut Mas Novel dulu nih, Ya, pariwisata ramah anak itu menurut Mas Novel itu seperti apa? ya kalau pariwisata ramah anak poin utamanya menurut saya ya, Iya. karena anak berarti edukasi. Ya kan? Nah, karena di Tulungagung ini wisata ramah anaknya sudah mulai ada meskipun belum rata, ya kita harus dukung sih sebenarnya. Dan kita harus mengencarkan ya dengan adanya DPA ini sangat membantu banget sih. Iya. Karena ada DPA pasti nanti yang mengedukasi DPA dan duta wisata. Jadi nggak hanya DPA sendiri, nggak hanya duta wisata sendiri. Dan menurut saya duta wisata sangat terbantu sih kalau adanya DPA. Kalau buat wisata ramah anak ya. Dari Mbak Wisata ramah anak ya, kalau kita tarik ke KPAI ya, KPAI itu udah ada 4 indikator biar wisata ramah anak itu boleh ditanamkan gitu, yaitu ada keamanan, lalu keselamatan, layanan, dan juga kepatuhan ya. Nah setelah aku lihat nih ya, memang wisata ramah anak itu udah ada di Tulungagung, tapi memang kebanyakan wisata edukasi yang ada di dalamnya gitu. iya. Jadi cuma ada di Perindo, di kampus Dasri, kayak gitu-gitu. Terus sedangkan anak-anak itu butuh healingnya nggak cuma di wisata edukasi kan. Bisa ke pantai, ke gunung. Jenuh mungkin ya Iya. Iya, nah makanya itu emang penyebarannya kurang merata di Tulungagung gitu. Aku lihat yang wisata ramah anak di wisata alamnya itu yang ada cuma ada di Pantai Demak. Aksesnya bagus kan, aksesnya bagus, terus fasilitasnya udah aman. Itu salah satunya. Yang lainnya itu belum pernah tahu, gitu. Jadi intinya untuk mewujudkan pariwisata ramah anak itu harus aman, harus Selamat, Selamat. yang nomor 1. Selamat nomor 1. Layanannya luar biasa, harus gitu ya. Dan juga kepatuhannya masyarakat yang berkunjung ke situ. Terus dari Mbak Titis dulu, Oke. pengalamannya jadi duta wisata ini bagaimana melihat pariwisata Tulungagung agar ramah anak? Mungkin itu langsung ke harapan. Ya, Harapanku ya. harapan dari Mbak Titis sendiri. Oke. Yang pasti kalau kita bahas tentang wisata ramah anak ya, harapanku semoga wisata ramah anak ini benar-benar bisa disadari oleh semua aspek masyarakat dan juga bisa tersebar secara merata. Nggak cuma kayak aku yang ngobrolin tadi, nggak cuma di wisata edukasi, tapi di wisata-wisata lainnya. Iya. Gitu. Karena kan yang menikmati wisata kan nggak cuma orang dewasa, kayak gitu. Jadi bisa segmentasinya bisa ke segala aspek usia. Kayak gitu. Ya, kalau saya sendiri sih ya sama sebenarnya, cuma ini melanjutkan aja. Jadi kalau udah semuanya tersebar ya harapannya semoga wisata ramah anak ini tidak hanya menjadi headline, tidak jadi tagline aja, tapi jadi program. Iya kan, ketika nanti kita bersekolah wajib belajar 12 tahun segala macam, itu ada programnya, yaitu program wisata, yang dimana orang itu dapat edukasi, anak itu dapat hiburan, dan anak itu dapat wawasan. Nah, yang dimana itu nanti akan secara tidak langsung menyadarkan anak untuk peka terhadap wisata kayak gitu. Dan yang penting yang harus berkontribusi dalam mewujudkan semua itu pastinya seluruh Seluruh aspek ya, Seluruh pelaku wisata. seluruh pelaku wisata. iya. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara.
Dan terima kasih untuk Mbak Titis dan juga Mas Nova. Sama-sama. Kita juga terima kasih loh ya Sudah untuk siap. DPA udah kami ke podcast kalian. Ya Mas, mohon maaf ini mengganggu waktunya ini. Enggak dong. Iya. Sore Mungkin kalau ada bisnis-bisnis bisa dipromokan. oh gitu. Oh boleh ya. Ini Enak boleh ya. banget ya. Nanti di logoku disertakan kali ya. Iya. Di toko ya. Kalau Boleh ya. motivasi seluruh anak muda. Dan juga dari Mas Nova kita harus keluar dari zona nyaman. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Farod Bisma Beta di Bincang Santai DPA bersama DPA Tulungagung.